Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Yul di materi kemagnetan di semester genap ini, ya. Jadi kita masuk kepada kemagnetan dan induksi elektromagnetik, ya. Kita lihat ini materi apa aja yang nanti akan kamu pelajari di bab tentang kemagnetan. Ya, perlu kita ketahui kemagnetan itu berasal dari kata magnet, ya. Nanti kita belajar yang diliputi adalah sifat kemagnetan benda, kemudian cara membuat magnet, kemudian teori kemagnetan bumi dan medan magnetik. Di sifat kemagnetan benda itu nanti ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, ini sudah dipelajari di SD. Ya, terus kemudian cara membuat magnet itu ada yang digosok, dialiri listrik, kemudian diinduksi. Ya, kemudian teori kemagnetan bumi itu ada sudut inklinasi dan sudut deklinasi, ya. Kemudian di induksi elektromagnetik ini meliputi faktor yang mempengaruhinya, yaitu jumlah lilitan, kuat medan magnet, dan kecepatan gerak, ya. Kemudian di induksi elektromagnetik juga cara memperolehnya, ya, yaitu dengan cara menggerakkan magnet ke dalam suatu kumparan, ya, atau kemudian memutarkan magnet ke dalam kumparan, kemudian juga memutar kumparan di dalam magnet. Nah, sebaliknya, ya, ini memutus sambungan arus primer sehingga gagal terjadi. Ya, nanti pada saat memutar kumparan pada medan magnetik ini ada generatornya generator AC dan generator DC, generator arus bolak-balik dan generator arus searah, ya. Kemudian, nah, ini kemagnetan dan induksi elektromagnetik, ya. Di sini nanti akan bicara tentang bagaimana dinamo sepeda ini banyak dijumpai di dalam sehari-hari ini. Dulu sepeda zaman Pak Yul dulu untuk menyalakan lampu ketika sepeda kita akan pakai pada malam hari, ya, kita menggunakan dinamo sepeda untuk penerangannya, ya, sehingga dari dinamo sepeda itu akan terjadi penerangan lampu, ya. Kemudian apa itu magnet? Jadi perlu diketahui bahwa magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam tertentu. Kemudian sifat kemagnetan magnet benda-benda kita dikelompokkan ada 3 nih. Nah, yang tadi disebutkan di peta konsep. Yang pertama adalah ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Yaitu benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat. Jadi benda yang kuat ditarik oleh magnet. Contohnya yaitu besi, ya, baja, dan nikel. Kemudian ada benda-benda yang ditariknya itu lemah oleh magnet. Nah, itulah yang disebut dengan sifat kemagnetan paramagnetik. Bendanya apa contohnya? Yaitu platina dan aluminium. Kemudian yang golongan yang ketiga, ya, kelompok yang ketiga yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau disebut dengan diamagnetik. Nah, bendanya yaitu kayu dan bismut. Kemudian sifat-sifat magnet. Ya, sifat magnet itu yang pertama dapat menarik benda logam tertentu, ya. Kemudian magnet itu memiliki 2 kutub, ya, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian sifat magnet berikutnya yaitu gaya tarik magnet terbesar terletak pada ujung kutub magnet. Jadi kalau misalkan kamu punya magnet batang, ya, nah, gaya tarik menariknya itu pada ujung-ujung ataupun pada kutub-kutubnya, pada kutub utara dan kutub selatan paling kuat. Nah, kalau yang di tengah-tengahnya tidak terlalu kuat, ya. Makanya ketika kamu praktekkan waktu di SD dengan menggunakan serbuk besi, nah, serbuk besi itu banyak mengumpul pada kutub-kutub magnet dibanding pada di tengah batang magnet. Kemudian sifat magnet yang berikut adalah selalu menunjukkan utara dan selatan, ya. Jadi menunjukkan arah utara dan selatan.
Kemudian yang kelima, kutub-kutub magnet itu berlainan jenis tarik menariknya ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kutub-kutub magnet yang sejenis itu akan tolak menolak ya sifat magnetnya. Jadi kalau tadi itu kalau dia berlainan jenis dia akan tarik menarik. Jadi misalkan ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, berarti kan dia berlainan jenis, maka dia interaksinya akan tarik menarik. Sementara ketika kutub itu utara dengan utara didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Begitu juga dengan kutub selatan dengan selatan. Ya, jadi seperti itu. Kalau dia sejenis, dia akan tolak menolak ya. Nah, kamu pernah praktekkan ketika didekatkan magnet dengan kutub yang sama, maka dia akan mendorong. Tapi ketika kutubnya itu berlainan, maka dia akan saling mendekati. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian cara membuat magnet. Ya, cara membuat magnet itu ada 3. Yang pertama ada menggosokkan. Kemudian yang kedua ada dililitkan dengan paku. Nah, seperti gambar ini digosokkan, gambar digosokkan. Kemudian dengan cara induksi magnetik. Ya, dengan cara menggunakan induksi magnetik. Jadi perlu diketahui bahwasanya magnet itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada magnet alam, ada magnet buatan. Ya. Nah, kemudian kemagnetan bumi. Perlu diketahui jarum kompas ya, jarum kompas, kamu tahu kompas, selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Ya, karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi. Ya, nah tadi yang disebutkan apa itu deklinasi atau sudut deklinasi itu apa? Jadi sudut deklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara selatan arah utara selatan bumi ya. Jadi nanti terbentuk sudut. Misalkan ini Fahil mau buatkan di sini ya. Ya mudah-mudahan bisa. Misalkan gini. Ya, misalkan ini adalah utara, ini selatan. Ini misalkan utara selatan bumi gitu ya. Nah, nanti ketika diletakkan jarum kompas, maka akan terjadi seperti ini. Ya. Ini juga utara, selatan. Ya. Ini misalkan ini bumi, ya. Kemudian ini kompasnya, jarum kompas ya. Kompas. Kompas nih. Nah, yang disebut sudutnya yang mana nih? Ini sudutnya yang ini. Nah, itu sudutnya, sudut deklinasi. Sedangkan sudut inklinasi itu apa? Yaitu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi, ya. Jadi misalkan ini adalah permukaan bumi. Ini permukaan bumi ya. Ini bumi gitu ya. Kita buat ini adalah bumi. Nah, biasanya nanti jarum kompas itu tidak sejajar dengan permukaan bumi. Dia akan membentuk seperti ini. Jarum kompasnya gitu. Nah, jadi ini misalkan ini adalah utara, ini selatan. Nanti terbentuk sudut ini antara. Nah, inilah sudut yang disebut dengan sudut inklinasinya, ya. Ini adalah sudut deklinasi, ya. Deklinasi. Ini sudut inklinasi, ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu ya.